Pemirsa, kembali lagi bersama saya Sandra Diani dalam Dialog Malam, masih bersama dengan Pak Dr. Mahi M. Hikmat selaku pengamat politik. Pak Mahi, kita lanjutkan kembali. Pak Mahi, mmm, sebenarnya perubahan masa jabatan presiden melalui amandemen Undang-Undang, Dasar 1945 itu sendiri seperti apa? Apakah sulit atau justru mudah terjadi? Ya, tadi kalau saya melihat dan kita memaknai bersama di pasal di bab 16 pasal 37 mudah sebetulnya ya. Mudah artinya sebetulnya tinggal aksibilitas MPR saja. MPR itu terdiri dari anggota DPR RI dengan DPD ya, bergabung jadi MPR. Ketika di MPR ada kesepakatan, pertama tadi ada 3/4 anggota yang mengusulkan dan mengusulkan secara pasti pasal mana yang harus diubah kontennya. Kemudian nanti terjadi perdebatan, kemudian kalau di atas 50% setuju, ya sebetulnya sudah langsung terjadi perubahan. Ya, jadi mudah dan memang kalau melihat secara historis karena dulu setelah reformasi kan 99, 2000, 2001, 2002 kan ada 4 kali amandemen. Dan saya lihat tadi amandemennya banyak sekali yang diamandemen kan, dari Undang-Undang Dasar 45 ke Undang-Undang NKRI 1945 itu banyak sekali. Setahun itu bisa produktif. Artinya kalau setahun bisa produktif berdasarkan dari sisi historis, sebetulnya mudah kan dari sisi itu. Kalau sisi perubahannya, tapi tentu yang harus dicermati tadi dampaknya. Dampaknya itu terhadap terhadap kondisi kita ya. Nah, pertimbangan tadi manfaat mudarat menjadi sangat penting. Kalau prosesnya saya kira tidak terlalu sulit ya kalau kita memaknai di pasal 37 tidak terlalu sulit. Tinggal tadi kesepakatan MPR saja. Tapi prosesnya akan panjang. Tadi perdebatannya tidak hanya perdebatan di meja MPR ya, tapi perdebatan di antara kelompok-kelompok masyarakat ya, di antara kita bahkan mungkin di antara pendukung. Karena jujur saja kan Pak Jokowi juga tidak 100% kan kemarin mendapatkan suara ya. Tentu ada kelompok masyarakat yang tidak memilih beliau. Ya selanjutnya apakah kelompok masyarakat itu mendukung beliau ketika beliau jadi atau memang sebaliknya menjadi oposisi kan ya. Secara real saja di partai politik kan ada oposisi kan ya. Secara real di masyarakat juga jelas kan tidak semua pro ya, dan itu tentu akan memicu tadi minimal perdebatan, bahkan dikhawatirkan terjadi konflik kan, itu di prosesnya saja sebetulnya yang sulit karena Indonesia bukan negara kecil, negara besar, dan tadi rakyat pemilih juga besar kan seperti itu. Persentase kecil juga kalau dijumlahkan dengan jumlah orang itu akan besar kan seperti itu. Ya, betul. Pak Mahi, ini untuk pemilihan presiden itu sendiri, pemilu akan terjadi di 2024 yang Ya, betul. ini masih cukup lama begitu ya Pak ya. Tapi belakangan ini banyak bermunculan poster-poster capres-cawapres yang muncul mengemuka di media begitu. Nah, apakah ini akan terjadi dampak-dampak yang mungkin akan mempengaruhi pemilu nanti di 2024 untuk masyarakat Indonesia sendiri atau seperti apa Anda melihat ini, Pak Mahi? Ya, justru bagus ya. Kalau sekarang sudah mulai bermunculan, artinya pendidikan politik yang melalui sosialisasi politik dan publikasi politik itu sudah terjadi. Dengan wilayah yang besar, dengan pemilih yang banyak, justru memang setar dari pemilihan presiden itu harus dari sekarang, bahkan dari kemarin-kemarin. Nah, termasuk tadi pengenalan terhadap para calon. Ya, sehingga pertama bahwa masyarakat bisa menilai dari sekarang. Jangan sampai beberapa hari atau beberapa minggu untuk pemilihan baru tahu siapa calonnya. Bagaimana mereka bisa menilai track record? Track record tidak hanya berdasarkan fakta-fakta sejarah yang didapatkan secara visual atau tercatat saja ya yang ada pada dokumen, tapi bagusnya memang masyarakat mengalami. Kan sekarang setiap perilaku dari pejabat kita ya, termasuk yang muncul di bursa calon atau di bursa kandidat presiden 2024 itu kan sering muncul kinerjanya. Ya beberapa ya saya misalnya Pak Anies, Pak Ridwan Kamil kan, dan tadi hasil survei ya kemarin saya lihat hasil survei dan juga calon-calon lain kan sering muncul di media sehingga masyarakat bisa menilai dari sekarang. Oh ini begini, oh begini, termasuk misalnya di masa pandemi siapa sebetulnya yang punya ide, yang punya kebijakan yang cemerlang kan, itu sebetulnya bisa menjadi kampanye juga. Jadi kampanye sudah terjadi sekarang walaupun bukan kampanye di masa pemilihan, sehingga masyarakat sudah bisa menilai, oh berdasarkan pengetahuan saya 2 tahun ke belakang sampai nanti di 2024 bahwa misalnya
calon X, saya tidak menyebutkan nama calon X itu ternyata track record-nya baik. Buktinya saya melihat kebijakan ini sampai 2 tahun. Artinya kan matang masyarakat kita memilih. Itu yang diharapkan. Ya rakyat kita memilih itu matang. Bukan tadi, kalau dulu kan memilih kucing di dalam karung ya, tidak jelas. Ini mendadak, kalau mendadak muncul calon, masyarakat kan kelimpungan untuk mencari data bagaimana track record-nya. Tapi kalau dari awal, oh ini, berdasarkan survei ini. Karena memang berdasarkan pengalaman, survei itu punya nilai validitas yang tinggi ya. Artinya ada kecenderungan memang walaupun surveinya masih jauh, bakal calon yang muncul namanya di survei itu seringkali muncul juga akhirnya menjadi calon beneran kan yang seperti itu. Artinya belakangan hasil-hasil survei yang juga banyak mengemuka ini bisa kita uji relevansinya, Pak? Iya, kalau nama-namanya biasanya muncul. Ya, di beberapa daerah termasuk benar-benar muncul, walaupun presentasinya tentu tidak sama persis kan ya. Tapi kalau namanya rata-rata muncul, ya dari misalnya 10 calon ya pasti di antara 10 itu ada yang muncul menjadi calon kan. Itu, dan saya punya keyakinan seperti itu. Yang kemarin hasil survei itu ada 10 calon misalnya, tadi saya yakin di 2024 itu ada yang muncul 1 atau 2 bahkan mungkin lebih dari nama yang muncul di 2024. Artinya kalau mereka muncul dan tadi rakyat sudah menilai mereka sejak dini 2 tahun ke belakang dari sekarang misalnya di 2024, kan mereka punya pemahaman yang tadi yang lama. Nah, yang dalam dan tadi penilaiannya sehingga oh ini tidak dipilih misalnya karena saya tahu pada peristiwa ini dia kebijakannya begini kan itu atau sebaliknya kan. Ya, jadi itu ada kematangan pemilih kan itu sebenarnya yang diinginkan karena walaupun sebetulnya track record itu kan bagi calon-calon yang sudah berkuasa dan tadi yang muncul kan yang sudah jadi gubernur kan ya atau pernah jadi bupati atau anggota DPR dan lain. Tapi kan kita untuk mengamati 5 tahun masa perjalanan sembari tidak tahu dia akan jadi calon tidak kan sulit sekali. Tapi kalau sudah dimunculkan oh ini kemungkinan calon, jadi rakyat pun ikut menilai ya tadi dalam masa yang panjang. Sehingga ketika memilih dia sudah penilaian yang matang, itu yang diinginkan. Oke, baik terakhir mungkin Pak Mahi, harapan Pak Mahi sendiri untuk kedepannya untuk pemerintahan di Indonesia ini dengan tentunya berbagai macam polemik yang ada, isu-isu yang ada, yang seringkali terjadi belakangan ini seperti apa Pak Mahi? Ya tentu saya berharap bahwa siapapun yang nanti jadi pemimpin tentu itu pertama terpilih berdasarkan kehendak seluruh rakyat. Dan itu dibuktikan nanti kalau masih pemilihan langsung dengan pemilihan langsung suara terbanyak. Bahkan kalau bisa suara bulat kan yang seperti itu. Jadi bagaimanapun suara rakyat suara yang penting. Yang kedua bahwa siapapun orangnya, tokoh atau calon atau apapun, tetaplah dalam kondisi menjaga sikap dan perilaku sebagai negarawan yang positif ya, negarawan yang hebat. Artinya kalau negarawan hebat kan akan selalu punya visi apa yang dilakukan itu demi rakyat dan demi bangsa dan negaranya, tidak demi kepentingan kelompok tertentu, misalnya demi kepentingan partainya kan atau demi kepentingan diri sendiri, keluarganya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang diharapkan dua hal saja. Rakyat tetap punya visi untuk memperbaiki bangsa ini dengan memilih calon yang lebih baik kan ya. Kemudian juga para negarawan kita yang sekarang musim masuk bursa juga tadi tetap menjaga sikap dan perilakunya sebagai negarawan. Bersaing tetapi sehat ya persaingannya itu yang diharapkan sehingga fair of play itu kan terjadi dalam pemilihan kapanpun ya itu sebetulnya termasuk saudara-saudara kita di anggota DPR ya di partai politik juga sama ya bahwa visinya sama kan kita demi pembangunan bangsa dan negara ini jadi jangan sampai demi kekuasaan kita terkotak-kotak terpecah-pecah akhirnya terjadi konflik kan itu yang melelahkan sebetulnya dalam pembangunan negara jadi akhirnya nanti pembiayaan negara itu lebih banyak pada bagaimana menstabilkan dari konflik-konflik tersebut. Padahal tentu banyak hal yang bisa dilakukan dengan anggaran-anggaran negara itu ya, dengan termasuk juga dengan pemikiran-pemikiran. Kan para politikus kita hebat. Kalau mereka dihabiskan energi dengan berkonflik ya nanti pemikirannya habis ya, tenaganya habis kan. Tapi kalau mereka konsen pada bagaimana membangun bangsa negara ini agar rakyat lebih sejahtera, itu akan lebih bermanfaat menurut saya itu dibandingkan dengan tadi memicu konflik-konflik yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan ya seperti itu.
Oke, luar biasa sekali Pak Mahi, terima kasih Ya, atas waktunya, sama-sama. Terima kasih, Teh diskusi bersama Sandra. kami dalam dialog malam kali ini. Semoga apa yang tadi kita diskusikan juga ini bisa bermanfaat untuk Amin. masyarakat di luar sana, dan juga betul Ya, harapan kita ini semoga juga MPR ini tidak tidak mengambil langkah yang gerasa-gerusu, dan tentu harus melalui betul. kajian-kajian yang begitu mendalam, yang begitu baik untuk bisa juga mengantisipasi wacana-wacana yang ada, gitu ya Pak. Amin. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Mahi atas waktunya. Sama-sama, Teh Sandra. Ya, salam Ya, untuk saya semuanya. Sandra Andriani beserta segenap kru yang bertugas juga pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.